Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita beraktivitas untuk mengerjakan segala sesuatu seperti biasanya, kita akan dasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan katakan bagaimana firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama kebenaran daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata demikian, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Di dalam kehidupan kita, hari-hari kita, kadangkala kita diperhadapkan dengan kata lupa. Kita lupa melakukan tugas kita lupa akan janji kita lupa akan mengerjakan sesuatu. Untuk mengatasi hal itu, kadangkala kita mempunyai pengingat di dalam diri kita. Pengingat diri itu bisa berupa alarm, pengingat diri itu bisa berupa ketika kita mencatat ya di tanggalan atau di catatan untuk apa? Mengingatkan kita untuk hal-hal tersebut. Nah, firman Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kalau kita ingin menikmati kebaikan yang daripada Tuhan, kita harus senantiasa ingat sikap hidup kita, ataupun kita harus mempunyai suatu kekuatan di dalam diri kita untuk apa? Melakukan semuanya itu dengan segenap hati kita. Kalau kita kembali ke Amsal tadi, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini mengingatkan di dalam kehidupan kita untuk apa? Bukan asal kita percaya begitu saja atau kita percaya hanya lewat mulut saja, tetapi firman Tuhan katakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita percaya dengan segenap hati, firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan untuk kepercayaan kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita berdoa, kita landasi dengan iman kita, dengan segenap hati kita, sampai kita merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kadangkala orang berdoa, setelah berdoa dia tidak merasa tenang, dia tidak merasa damai. Karena apa? Karena dia berdoa dengan tidak segenap hati. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita berdoa dengan segenap hati kita, setelah habis kita berdoa, kita akan merasakan damai sejahtera. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kecemasan. Itu hilang dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita berserah, kita bersandar pada kekuatan yang daripada Tuhan dengan segenap hati kita. Kekuatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kekuatan kita ada di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Mari ketika kita percaya kepada Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati kita. Bukan setengah-setengah, tetapi dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, di dalam Amsal 3 ayat 15 tadi, dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita diberi hikmat, kita diberi kepandaian, kita diberi apapun itu bentuknya di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita tidak mengandalkan pengertian kita. Kita tidak mengandalkan kepandaian kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan kita bersandar pada apa yang telah kita terima, tetapi kita bersandar pada kedaulatan Tuhan. Kita bersandar pada kuasa yang daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan, ya bersandar pada pengertian kita, kita bersandar pada kekayaan kita bersandar pada apa yang kita peroleh dari Tuhan,
kita gampang jatuh. Tetapi kalau kita bersandar pada kekuatan Tuhan yang memberi kuasa, yang memberi berkat, kita akan mampu. Walaupun kita di dalam pergumulan sekalipun, kekuatan Allah itu menjadi penopang di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dikatakan, akuilah Dia di dalam segala lakumu. Bagaimana cara kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita? Bila kita bertindak, bila kita mengambil keputusan, biarlah kita minta pimpinan yang daripada Tuhan. Kita bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan lewat apa? Kita berdoa, minta pimpinan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ini berarti kita harus apa? Bertindak dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kita bertindak dengan segala kekuatan yang daripada Tuhan. Kita masih menjalani dalam dunia ini, membutuhkan yang namanya hikmat Tuhan. Kita membutuhkan yang namanya pedoman yang daripada Tuhan, tuntunan yang daripada Tuhan. Biarlah segala apapun yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita bicarakan itu berdasarkan pada kekuatan, berdasarkan daripada hikmat yang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, ketika kita tidak bersandar pada pengertian kita, dan kita bertindak sesuai dengan kekuatan yang daripada Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Ketika kita berjalan dalam dunia ini, ada tuntunan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, terlebih ada kebaikan yang daripada Tuhan. Karena apa? Kita melakukannya berdasarkan kekuatan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini, mari kita bersemangat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Ingat, ketika kita melibatkan Tuhan di dalam apapun juga hari ini, kita akan melihat mujizat Allah, karunia Allah, penyertaan Allah menjadi bagian milik kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu, atas tuntunan, atas firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah kami bertindak berdasarkan kekuatan yang daripada Engkau. Ketika kami ya Tuhan melakukan dan kami berdoa kepada Engkau dengan segenap hati kami. Sampai kami merasa damai karena penyertaan-Mu, karena keyakinan kami. Penyertaan-Mu, jawaban-Mu menjadi bagian milik kami ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan bersyukur atas hikmat, atas kepandaian, atas apapun yang kami terima. Tetapi kami tidak bersandar pada itu semua, tetapi kami bersandar pada ya Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan melihat jalan-jalan kehidupan kami, ada jalan-jalan yang atas petunjuk yang daripada Engkau. Jalan-jalan kami adalah jalan-jalan yang lurus. Di dalamnya ada hikmat Allah, di dalamnya ada kemuliaan Allah, di dalamnya ada penyertaan yang daripada Engkau. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan di masa pandemi ini, bangkitkan ekonomi ya Tuhan bangsa kami. Bangkitkan ya Tuhan Yesus semua yang berdampak atas ya Tuhan COVID ini. Berdasarkan ya Tuhan hikmat marifat yang daripada Engkau. Para pemimpin bangsa kami mengambil keputusan ya Tuhan untuk membawa kemakmuran Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan di masa-masa ini Tuhan mengandalkan Engkau. Percaya sepenuh hati kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan para umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang sakit disembuhkan. Yang di dalam permasalahan Tuhan akan nyatakan jawaban yang daripada Engkau. Yang sedang dalam pergumulan Tuhan akan nyatakan mujizat tanda-tanda yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami melangkah bersama dengan Engkau. Semua kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.